Oke, kita mulai materi aja. Materi kali ini kita bahas di chapter tentang decrease and conquer ya. Jadi ini eh, salah satu strategi juga yang dipakai ya. Jadi konsepnya adalah melakukan decrease ya. Decrease itu mirip-mirip dengan divide ya. Kalau divide itu kan kita bagi-bagi menjadi bagian yang kecil ya. Nah, kalau yang decrease ini dia konsepnya kayak menyusut, membuat instannya itu menjadi smaller ya, lebih kecil. Ya, kemudian nanti setelah menjadi bagian sambil menjadi bagian yang kecil itu kita conquer ya, kita selesaikan, kita solving ya. Baru nanti diambil. Nah, ini contohnya. Jadi decrease and conquer itu reduce problem instant to smaller instant of the same problem. Jadi dengan problem yang sama kita coba mereduksi ya. Jadi reduksinya itu tetap dengan problem yang sama ya. Nah, konsepnya adalah dia menyelesaikan masalah atau instan yang lebih kecil ya. Kemudian Anda mengextend solution ya dari smaller instant to obtain solution to original instant. Jadi nanti begitu Anda sudah conquer di bagian instan yang kecil ya, itulah yang kita mendapatkan solusi dari original instant tadi. Jadi problemnya itu kita reduksi ya, kita susutkan ya, nyusut jadi kecil, kita sampai solusi, cari solusi. Nah, bagian yang paling kecil itulah yang nanti akan menyimpan solusi akhir gitu. Ya. Nah, konsep ini bisa diimplementasikan dalam bentuk top down atau bottom up ya. Atau biasa disebut juga dengan induktif atau incremental approach. Ya, jadi ada orang yang mengatakan incremental approach, ya silakan, itu memang betul juga namanya decrease and conquer. Ya. Nah, di decrease and conquer itu ada 3 jenis, ya 3 tipe terkait dengan decrease and conquer. Ya. Ini berkaitan dengan kompleksitas. Ya. Jadi ada yang dinamakan dengan decrease by constant, ya, decrease by constant. Ini saya usahakan dulu ya. Ya, decrease by constant. Ya. Nah, decrease by constant ini ada beberapa contoh yaitu dengan insertion sort ya. Jadi bagaimana kita melakukan sorting dengan metode insertion sort ya. Ini decrease-nya konstan. Kenapa? Karena dia satu-satu. Kita menyusutnya itu satu-satu, ya, nilainya kecil, konstan. Kemudian graph traversal algorithm. Nah, ini kunjungan DFS dan BFS. Jadi depth versus dan breadth versus. Kenapa? Karena dia kunjunginya satu-satu node. Ya. Kemudian topological sort ini juga sama, ya. Dan algoritma untuk mengenerate permutasi dan subset. Nah, ini termasuk decrease by constant. Ya. Kemudian ada juga yang menggunakan constant vector. Nah, constant vector ini yang modelnya binary search ya. Ya. Jadi decrease and conquer itu masuk juga binary search. Termasuk juga kalau Anda pernah belajar metode numerik, metode bisection. Nah, metode bisection itu termasuk di dalam decrease by constant vector ya. Kemudian eksponen by squaring, jadi Anda melakukan pemangkatan ya. Kemudian multiplication ala Rusia. Ini artinya Anda melakukan perkalian dua buah bilangan menggunakan multiplication Rusia Peasant ya. Nah, ini agak unik, nanti Anda bisa pelajari nanti. Kemudian kalau yang model variable size decrease, jadi model penyusunannya itu variable ya. Itu bisa berupa algoritma Euclid, selection, ya ini selection by partition ini nanti belajarnya mirip-mirip dengan selection pemilihan ya. Jadi pemilihan apa namanya? Saya lupa. Ada nanti kita coba pelajari. Termasuk juga game ya, game NIM-like. NIM-like game itu kayak kita ngambil beberapa biji korek api atau apa gitu, nanti yang tersisa
yang bisa sekali ngambil itu hanya maksimal berapa batang gitu ya. Nah, ini caranya ngambil apa ya? Secara bergiliran, itu namanya nim game ya. Nanti kita lihat ada aturannya sih. Nah, semuanya itu akan dikerjakan secara rekursif ya. Jadi semuanya akan dikerjakan secara rekursif. Nah, yang menjadi perbedaan ya dengan algoritma atau strategi lain yaitu brute force, divide and conquer, decrease by one, decrease by factor ya, constant factor. Jadi untuk decrease and conquer itu nanti ada dua bagian ya, satu yang decrease by one, decrease by constant factor. Kalau kita lihat dari bilangan pangkat x pangkat n ya, kompleksitasnya ini bisa kita lihat, ini Anda bisa lihat untuk yang brute force itu n-1 multiplication, kalau di divide and conquer itu sama n-1 ya. Kalau decrease by one tuh n-1 juga, berarti masih sama ya. Tapi yang decrease by constant factor ini log n. Ya, jadi log n. Jadi hanya bedanya di sini. Ini kompleksitasnya ya. Nah, yang pertama adalah kita belajar tentang insertion sort. Mungkin Anda masih ingat gitu ya, saya coba demokan dengan aplikasi Excel gitu ya. Kita coba. Moga-moga masih ingat ya. Ini insertion sort. Saya buat dulu random datanya dari 10 sampai 50 misalnya ya. Pop sampai 10 data. Oke. Ya, kita mulai dengan iterasi pertama. Ya, iterasi pertama berarti yang di sini ya. Ini saya bikinkan dulu biar apa ukurannya sama. Nah, gitu. Ya. Ya. Di iterasi pertama ini kita ngambil kalau tergantung loopingnya ya. Kalau kita mulai dari indeks ke 1 berarti kita tetap pakai ini ya. Tapi ada beberapa algoritma insertion sort dia langsung ngambil dua bagian di depan ini ya. Jadi dia ambil dua bagian. Nah, model insertion sort adalah kita mengambil data acak yang di sini ya pada indeks tertentu, kemudian langsung kita sisipkan ya, kita sisipkan ya, dengan cara mengurutkan ya. Nah, karena kita mau urutkan secara ascending atau dari kecil ke besar ya, setelah kita ambil dua data ini, Anda perhatikan apakah datanya sudah terurut. Kalau datanya sudah terurut, maka nilainya akan sama. Jadi ini saya copy semua, plug gitu ya. Nah, waktu iterasi kedua, ya, oh ini belum saya ini. Ini kita ngambil yang ketiga, 3 buah data ya. 10, 43, 42. Ya. Berarti kita ngambil 3 bilangan di sini, di depan. Nah, langsung kita urutkan. Jadi, dia langsung menyisip menjadi data yang terurut. Jadi, kalau kita sortir 10, 43, 42, berarti jadi 10, 42, 43. Nah, yang lainnya ngikut. Ya kan? Nah, pada iterasi ketiga, ini kita ambil datanya 4. Ya, 10, 42, 43, 14. Nah, 14 ini nyisip di sini. Ya, dan yang lain akan bergeser. Sehingga nilainya adalah 10, 14, 42, 43. Ya, yang lainnya langsung. Pas iterasi ke berikutnya, nah ini kita lihat datanya sudah terurut ya, berarti langsung aja disalin ya. Nah ini kita tambah lagi satu bagian. Ada 6 data, ya. Nah ini langsung kita sorting ya, kita sisipkan ini. Jadi 3-3 ini akan berada pada posisi ketiga. Jadi 10, 14, 33, 42, 43, 4,
Ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita ngambil lagi. Oh, ada data 44. Berarti 44 akan kita sisipkan di antara 43 dan 49. Ya. Jadi ini kita copy semua dulu. Tag gitu ya. Ini 44, ini 49. Nah, ini ada nambah lagi data 25. Nah, ambil yang di sampingnya ya. 25 ini nanti akan nyisip di sini. Nah, jadi ini sama ya. Kita copy semua. Tag gitu ya. Nah, ini saya geser. Nah, ini tadi 45, 47. Ya. Nah, 45, 47. Berarti tambahan yang ini. Nah, data yang ini. Kita lihat 45 ini berada nanti di sini. Nah, kita copy lagi. Oops. Ini 45. Ini 49. Nah, sekarang data terakhir adalah 47. Jadi pada iterasi yang terakhir, ini data akan semuanya terurut. Ini 47, ini 49. Nah, ini hasil akhirnya untuk insertion shop. Ya, jadi enggak susah kalau yang ini. Ya. Saya lanjut dulu. Jadi codingnya ini. Jadi kalau for i dari 1 sampai ke n-1, v sama dengan ai, j sama dengan i-1, while j lebih besar dari 0 dan tidak lebih dari v, maka lakukan penyisipan. Nah, ini algoritma untuk insertion sort. Ya. Kalau kita lihat di sini, nah apa? Time analisisnya ini on kuadrat ya. Kenapa? Karena 2 buah for ya. On kuadrat. Nggak tahu nanti di ini saya apa ya. Nah, nih, insertion sort. Ya, ini. Jadi ini on kuadrat ya. Jadi for i, while, kemudian kita lakukan iterasi. Nah, ini mode insertion sort. Anda lihat hasilnya sama kurang lebih ya. Nah, ini menggunakan konsep decrease and conquer approach ya. Oke, baik. Saya lanjut ke materi berikutnya yaitu graph traversal. Ya, graph traversal. Jadi graph traversal ini saya kopikan dulu, pindahkan ke sini. Ya, jadi saya ambil contoh sebuah graph dulu ya, atau pakai tree aja lah, pohon binary tree. Misalnya pohon inilah X. Ya, yang ini aja. Nah, ini adalah sebuah pohon biner ya. Jadi saya gampangnya pakai ini. Nah, di dalam traversal ya, terutama dalam bentuk graph ya. Jadi ini sebenarnya graph dengan pohon sama ya, kurang lebih ya. Cuma kalau di dalam penelusuran untuk game ya, game solution ataupun pencarian apa gitu, itu memang kebanyakan pohonnya itu kita representasikan dalam bentuk graph ya. Tapi sebenarnya gampang aja karena graph dengan pohon sama, cuma bedanya kalau graph itu bisa terhubung semua ya. Kalau ini kan tidak terhubung ya. Jadi ini hanya mentok sampai sini ya. Nah, ini untuk lebih gampangnya kalau kita terjemahkan dalam bentuk pohon ya, untuk kunjungan DFS dan BFS ya. Nah, sebenarnya DFS dengan BFS itu mirip seperti yang sudah pernah Anda pelajari ya. DFS itu depth first search. Ya, ini sama artinya Anda melakukan kunjungan secara pre-order. Ya. Jadi Anda melakukan kunjungan secara pre-order. Ya. Sedangkan BFS ini pencariannya
modelnya melebar. Pencariannya modelnya melebar. Ya. Jadi bisa secara apa ya, DFS, tapi sekaligus dia melebar. Itu konsepnya di DFS. Nah, misalnya kalau saya buat dulu, anggap aja yang menjadi solusi itu adalah 10 ya. 10 ini adalah state untuk solution, atau kalau kita buat di dalam graph ini adalah solusinya. Maka kunjungan untuk DFS ya, itu kita kunjungan itu mulai dari 0 ya, kemudian 1 ya, kemudian 3. Oh, ini lebih gampang nih. 1, 3, 7 ya, karena kita kunjunginnya sebelah kiri semua ya, kunjungin kiri semua. Baru 8, kemudian 4, 9, baru 10. Nah, inilah kunjungan untuk DFS. Jikalau ini adalah nilai yang kita jadikan solution. Itu modelnya di BFS. Ya. Nah, kalau DFS ya, sorry, DFS. Nah, kalau BFS ini pencariannya adalah melebar ya. Pencarian melebar ini bisa kita katakan ini adalah level order ya, level order. Jadi pencariannya secara level order. Level order berarti Anda bermainnya di per level. Ya. Jadi kalau BFS, ini kebetulan kalau yang BFS ini dia worst case ya. Kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu model BFS. Ya, tapi kalau kita terjemahkan ke dalam graph ini lebih cepat kita temukan yang BFS. Ini melebar. Oke. Ini saya saving dulu. Nanti bisa kalian pakai untuk dipelajari. Pak, ini karena batasannya cuma sampai 10 ya gitu, Pak. Nah, itu kan target kita. Kalau di BFS itu kan biasanya untuk satu step kondisi di mana kita berada pada node yang menjadi tujuan akhir. Ya, ini kan kayak seakan-akan ini kalau dulu kalau Anda belajar DFS atau BFS itu kan bermain di tic-tac-toe ya, binarity tic-tac-toe ya, satu gitu ya. Nah, misalnya kita mau modelnya solusinya itu misalnya yang ini yang saya ambil nih, saya ambil dulu. Atau ini aja ya, ini besar bagus nih. Yang ambil contoh aja ya. Nah, ini kan tic-tac-toe nih. Nah, misalnya ini solusi terakhir nih. Nah, berarti kan Anda penelusurannya adalah gitu, jalurnya kemana gitu kan. Gitu. Jadi ini kan solusi akhir biasanya. Jadi yang bagian paling ujung itu yang diambil sebagai solusi akhir. Ya, ini kalau di game ya. Game tic-tac-toe ya. Atau misalnya game-game yang kayak gini ya. Ini kan pencariannya pakai BFS dan DFS ya. Ya. Oke. Sederhananya ya. Oke, lanjut dulu bentar. Kita ke ini ya. Saya lupa. Di sini ada codingnya ya. Nah ini, jadi untuk DFS ini kalau kita terjemahkan ke dalam bentuk graph ya, ini dia pakai graph ini. Jadi ini pakai graph dan ini pakai BFS. Anda bisa lihat hasilnya. Ini kalau BFS ini, kalau DFS ini. Ini nanti tinggal Anda terjemahkan aja ya. Jadi Anda buat node-nya dulu, kemudian buat hubungannya. Nanti begitu dikunjungi secara DFS hasilnya apa? Kalau dikunjungi secara BFS hasilnya apa? Ya. Ini walaupun edge-nya sama ya, ini edge-nya sama, ya.
Tapi setelah dilakukan kunjungan secara BFS dengan DFS itu memang hasilnya akan berbeda. Ya. Kemudian saya lanjut ke, ya ini algoritmanya ada, sama kok. Nah, jadi kalau model kunjungannya ini, dia bermainnya pakai graph ya. Ini lebih gampang sih kalau kita buat ini. Nah, nih, kalau di BFS itu artinya similar to level by level tree traversal. Atau kalau bisa kita katakan ini adalah level order. Ini penekanannya. Jadi, ingat aja, kalau DFS, ya, DFS, ya ini DFS, itu bermain dengan pre-order. Ya. Kalau di BFS, ya, itu bermain dengan mana nih? Ya, BFS ini bermain dengan level order. Ya. Nah, implementasinya ada di berikutnya adalah di topological sorting ya. Nanti kita lihat belajar tentang topological sorting. Bagaimana kita melakukan sorting dengan data yang terkait dengan graph ya. Jadi modelnya nanti kita susun seperti graph ya. Tapi ya ini topological sorting ini banyak dipakai di pencarian data di kamus. Jadi kalau kamus itu tidak mungkin Anda pakai insertion sort ya, pakai misalnya metode selection sort itu tidak mungkin bisa Anda lakukan ya. Jadi modelnya itu memang harus menggunakan strategi yang lain ya. Mencari data di dalam kamus atau melakukan query dengan cepat terhadap satu string, Anda harus menggunakan teknik-teknik sorting yang masuk dalam kategori kayak topological, dictionary sort, dan sebagainya. Jadi model-model seperti itu, atau radix sort. Gitu. Jadi tidak bisa menggunakan metode kayak insertion sort, ya itu beda sekali. Ya, nanti Anda coba lihat bedanya. Kenapa sorting untuk yang model string dengan sorting untuk yang model numerik itu berbeda. Ya. Nah ini contoh untuk yang menggunakan tipe data string. Ya. Model topologikal sudah. Saya lanjut dulu untuk yang ini. Nah, Russian Fashion. Jadi ini saya lebih cepat ya. Kenapa? Karena nanti saya mau kasih latihan lagi. Sama. Nah, ini tentang Russian Fashion multiplication. Bagaimana kita melakukan perkalian terhadap dua buah bilangan ya. Kalau bilangan value dari n itu genap, maka Anda lakukan dengan 2 bagi n kali 2 kali m. Ya, modelnya gitu, n plus n bagi 2 kali 2 kali m. Ya. Tapi kalau nilainya itu ganjil, maka n min 1 bagi 2. Ya, dikali 2m ditambah m. Nah, ini. Jadi saya ambil contoh gini. Nah, ini. Jadi biar Anda tahu ya. Ini Russian Fashion multiplication. Ini saya buat dulu di sini. Misalnya saya mau melakukan perkalian dari misalnya berapa ya? 20 kalikan yang gampang berapa ya? 28 lah. Nah, 20 kali 28 berapa ya? Ayo. Ini pasti ngitung. Nah, ini hasilnya adalah 560. Nah, dengan menggunakan algoritma ini, Vision, ya, ini saya screenshot aja ya, gitu ya. Soalnya mau apa nampilin gini ya. Kita crop dulu. Mana cropnya nih? Ya. Oke, kita crop lagi. Oke.
Nah, jadi kita menggunakan algoritma ini. Ya. Jadi kita pecah dua, ini adalah N, ini adalah M. Ya. Ini saya buat dulu, ini adalah N, ini adalah M. Biar di tengah. Kalau nilainya adalah genap, maka N bagi 2. N bagi 2 berapa? Berarti sama dengan N bagi 2. Maka M itu adalah 2 kali M. M dikali 2. Kemudian saya buat lagi. Ini N-nya 10. Berarti N dibagi 2. Yang ini M dikali 2. Gitu ya. Kemudian karena 5 ini adalah ganjil, maka N-1 bagi 2. Nah, berarti saya buat 5 min 1. Ya, ini saya kurung dulu. Kita bagi 2. Sedangkan yang ini 2 kali M, ya. Nah, ditambah dengan M. Nah, sekarang 2 ini adalah genap kan? Maka ini 2 dibagi 2. Yang ini dikalikan 2. Karena ini N-nya sudah sama dengan 1, ya. Jikalau N-nya lebih dari 1 dan M if N sama dengan 1, maka hasil akhir itu adalah sama dengan 448 ditambah dengan 112. Hasilnya ini. Ini dapatnya dari mana? Dari 448 ditambah 112. Tuh ya. Nih. Hasilnya 560 kan, sama kan? Nah, ambil contoh lagi ya, biar Anda banyak contohnya nih. Saya mulai dengan ganjil. Misalnya berapa ya? 17 kalikan 10. Nah, ini kalau enggak tahu perkaliannya memang 170. 17 ini adalah bilangan ganjil. Kalau ganjil, maka rumusnya adalah N min 1 bagi 2. Ya kan? Maka ini sama dengan 10 kali 2 dan ditambah dengan nilai M. Ya kan? 8 ini adalah bilangan genap, berarti 8 dibagi 2. Ini sama dengan 20 dikali 2. 4 ini genap, berarti 4 dibagi 2. Berarti yang ini 80 dikali 2. Ini dibagi 2, berarti sama dengan 2 dibagi 2. Hasilnya 1. Yang ini 80 dikali 2. Hasil akhir itu adalah 160 ditambah dengan 10. Nah. Dapatnya dari mana? Ini loh, 160 ditambah dengan 10. Oke. Itu ya. Nah, jadi materinya stop dulu sampai sekarang ini, sampai di sini dulu ya.